Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang terus menyertai kehidupan kita semua. Khususnya pada pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah minggu, walaupun masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Pelayan firman hari ini, hamba Tuhan Ibu Pendeta Wijayanti Mokonio STH, bersama dengan majelis yang bertugas pada pagi hari ini, mengucapkan kepada seluruh jemaat Maranatha KUA dan saudara-saudara seiman lainnya, selamat bergabung dalam ibadah Minggu Advent ketiga hari ini. Melalui siaran TV kabel dan channel YouTube. Kiranya pelayanan firman hari ini memberi pengharapan dan pertumbuhan bagi iman kita. Dari rumah kediaman kita masing-masing, kiranya seisi keluarga merasakan lawatan, kuasa, dan berkat Allah. Untuk memulaikan ibadah pada pagi hari ini, dijemput kita berdiri. Panggilan beribadah, kita akan membaca Mazmur 24 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-9 saya akan bacakan, dan ayatnya yang ke-10 jemaat membaca melalui layar kaca televisi. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Jemaat, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Menyambut panggilan beribadah, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB nomor 1, bait yang pertama dan kedua. Hai Kristen, nyanyilah, dan apa yang seterusnya. Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Ibadah Minggu Advent ketiga hari ini dilandaskan di dalam nama-Mu ya Allah Bapa, yang menjelma menjadi manusia melalui kelahiran Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan orang percaya. Amin. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Pujian NKB nomor 1 bait yang ketiga, Sanjung Muhalismu. Sanjung Muhalismu, haleluya.
menyembahnya, bernyanyi selamanya. Haleluya, amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Yesus Kristus, nats pembimbing yang menopang berita firman hari ini mengingatkan kita melalui Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Kisah Rasul 3 ayat 19 hingga 20 berkata demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kita aminkan nats pembimbing NKB 119 bait 1, nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Jemaat Tuhan, masa di minggu-minggu Advent adalah masa perenungan akan segala perjalanan hidup kita. Dunia di mana kita hidup menawarkan dan menjajakan berbagai bentuk dosa. Sekalipun kita tahu itu tidak berkenan pada Tuhan, tetapi kita seringkali berpura-pura dan masa bodoh. Sebab itu mari kita mengaku dosa, kita berdoa pada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, lihatlah diri kami dilumuri dosa hingga hati kami tak berdaya. Terkadang hati ini begitu lambat untuk menyadari segala kesalahan dan dosa kami. Dosa telah merusak hubungan kami dengan orang lain, terlebih lagi dengan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, lawati dan ubahkan kami. Terlebih maafkan kami ya Tuhan. Perbaiki dan kembalikan kami di jalan-jalan yang benar. Ampuni dosa orang tua kami, dosa suami atau istri kami, dosa anak-anak cucu cece kami, bahkan seisi rumah kami dipulihkan oleh Tuhan. Di mata-Mu terbuka segala kenajisan dan kekotoran dosa kami. Biarlah kami tidak menumpuk sampah dosa itu tiap-tiap hari. Dalam nama Yesus penebus dosa, kami berdoa mengaku dosa. Amin. Jemaat Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dengan kasih-Nya Ia menganugerahkan pengampunan bagi yang sungguh-sungguh bertobat. Firman Tuhan bersabda dalam Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Merespon rasa syukur atas anugerah pengampunan itu, mari kita nyanyikan NKB nomor 17 bait yang pertama, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh
gapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Kita bersama dalam pelayanan firman di Minggu Advent yang ketiga ini. Mari kita siapkan, kita buka kitab Amos pasal 9. Kitab Amos pasal 9 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Kitab Amos pasal 9 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Mari kita mulai dengan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah yang luar biasa, menganugerahkan kesehatan dan kesempatan bagi kami untuk kembali duduk beribadah, mengucap syukur, memuliakan Tuhan, menyembah Allah. Bahkan kami rindu supaya bejana kehidupan kami diisi lagi dengan firman kebenaran Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus menolong kami di sepanjang pembacaan dan pemberitaan firman-Mu, sehingga benar kami menikmati firman itu dan kami bersuka cita untuk melakukannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kitab Amos pasal 9 ayat 11 hingga 15, firman Tuhan saya bacakan demikian dengan judul janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirit buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Firman Allah adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Kita dengarkan persembahan pujian duet. Dengan penuh kasih disilakan.
loa Leunde magali Mabangke impue yangi Etolinga watin curang magali Paipo janji Datunggai Rayatane Bali Untuk kue data sabi Leongga bale Seri lembanta ode Danayong buka motobe Anak kita lintu yore Ole mose Balumbago pomo sese Oi mampalisi gale Lipo dulu hanya lese Nemai karaya Gajong pati mama Dua ngape ayan daya Yaku komi kita Meluluri sirah Dasin tubuh di pelinja Watin curang magali Paipo janji Datunggai Rayatane Bali Nuntung kue data sabi Neongga bale Seri lembata ode Danayong buka motobe Ane kita lintu yore Ole mose Walumbado pomo sese Woi mampalisi gele Lipo dulu hanya lese Nemai karaya Jompati mama Dua ngampe ayan daya Yaku komi kita Meluluri sirah Dasin tubuh di pelinja Yaku komi kita Meluluri sirah Dasin tubuh di pelinja Kasang kompo Terima kasih pujian yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan ibadah Minggu Advent yang diberkati, selamat pagi dan shalom. Semoga kita semua diberi sehat hari ini. Kami tetap menghimbau kepada Jemaat Maranatha kelompok 1 sampai 9 untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga iman dan imun kita supaya kita aman dari virus corona ini. Sebab itu kiranya kita juga tetap semangat untuk beribadah. Jangan pernah bosan untuk beribadah. Lawan itu semua dengan doa dan semangat.
Jangan kita mudah menyerah. Bacaan kita saat ini bercerita tentang Nabi Amos yang diutus Tuhan untuk bernubuat kepada orang-orang Israel atau kerajaan Israel yang ada di Samaria waktu itu. Mengapa Nabi Amos diutus ke sana? Ada apa dengan orang-orang Israel waktu itu? Nah, rupanya kehidupan orang Israel waktu itu kelihatannya mereka memang ada dalam kehidupan yang sejahtera. Rakyatnya hidup makmur berkelimpahan. Tapi sayang, kemewahan itu hanya dirasakan atau dialami oleh orang-orang kalangan atas. Dengan kata lain, saat itu cuma orang kaya yang menikmati kesejahteraan hidup, kesuksesan. Sebaliknya justru orang-orang miskin, orang-orang susah mengalami penderitaan dan kesusahan hidup. Ini berarti ada jarak, ada kesenjangan hidup antara orang kaya dan orang miskin pada waktu itu di kerajaan Israel. Kalau orang disuruh memilih mau jadi orang kaya atau orang miskin, ya pada umumnya pasti kita akan memilih jadi orang kaya. Sebab pada dasarnya untuk apa jadi orang miskin? Orang tidak ingin susah, tidak ingin menderita. Nah, ini salah satu hal yang terjadi pada orang-orang Israel. Kemudian ada persoalan lain lagi yang terjadi, di mana para imam atau pemimpin rohani waktu itu yang ada di kota Betel dan Gilgal memiliki gaya hidup yang sama dengan orang-orang di kalangan atas waktu itu. Padahal kota Gilgal dan kota Betel ini adalah kota di mana orang-orang Israel waktu itu datang untuk beribadah. Nah, kalau di kerajaan Yehuda, mereka datang beribadah di kota Yerusalem. Nah, saudara-saudara, kita bayangkan kalau para imam, pemimpin-pemimpin rohani waktu itu tidak hidup sesuai dengan statusnya sebagai pemimpin agama. Sudah ada kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya, lalu pemimpin agama ikut-ikutan gaya hidup orang kaya. Ya, saya bayangkan kalau sekarang pemimpin agama, pendeta, orang lihat saja pendeta kalau pakai pakaian tidak pada tempatnya, orang akan bilang dia pendeta atau selebriti atau artis. Belum lagi DP kelakuan, belum lagi DP cara hidup. Nah, kalau ada pemimpin agama yang seperti itu, pasti akan menjadi batu sandungan bagi jemaat. Akan menjadi persoalan dalam jemaat kalau ada pemimpin agama seperti itu. Jadi firman hari ini menegur saya sebagai seorang pendeta, juga menegur para orang kaya supaya peduli pada orang susah, menegur para kalangan atas supaya simpati dan empati pada kalangan bawah, supaya jangan bahagia di atas penderitaan orang lain. Jangan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin melarat menderita. Di mana-mana, di berbagai tempat yang namanya ada ketidakseimbangan hidup, pasti akan terjadi masalah. Dan itu bukan masalah yang ringan, karena menyangkut isi perut setiap orang, terlebih masa depan generasi penerus. Nah, contoh kecil saja dalam keluarga. Kalau ada saudara-saudara kita, kakak beradik, misalnya kakak beraja-raja dalam rumah, apa-apa semua dia punya, pasti akan ada masalah dalam keluarga itu. Ada yang merasa tidak diperhatikan, ada yang terlalu berlebihan. Nah, saudara-saudaraku, demikian halnya firman Tuhan saat ini. Karena kejahatan atau kondisi kesenjangan hidup antara kalangan atas dan kalangan bawah, maka Tuhan memakai Nabi Amos,
untuk menubuatkan hukuman bagi orang-orang Israel di utara waktu itu yang melakukan penindasan pada orang-orang kecil. Apa nubuatan hukuman itu? Dikatakan dalam Amos 7 ayat 9 hingga 11 bahwa kerajaan Israel utara itu akan runtuh dan bangsa-bangsa lain juga akan terkena hukuman, termasuk kerajaan Yehuda yang notabene adalah orang Israel, saudara mereka sendiri. Jadi pada hakikatnya Allah tidak memilih-milih, sekalipun Israel adalah bangsa pilihan Allah sendiri, tetapi hukumannya berlaku bagi mereka. Umat Tuhan, walaupun Israel akan dihukum, tetapi Amos tetap menubuatkan janji keselamatan itu. Bacaan kita saat ini, bahwa akan ada sisa atau tidak semuanya orang Israel akan dihukum. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan memusnahkan seluruh bangsa Israel apabila mereka berbalik, menyadari dosanya, maka Allah akan menganugerahkan keselamatan. Tetapi jika mereka tidak bertobat, maka Allah tetap memusnahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada ayat 11 bacaan kita, Nabi Amos berbicara tentang hari itu. Yang dimaksudkan adalah masa ketika Tuhan akan memenuhi janji keselamatannya yang dikerjakan oleh Mesias. Hari di mana ketika Tuhan hendak bertindak dan mendatangkan keadaan yang sama sekali baru. Memang di awal-awal nubuatan Nabi Amos, hari yang dimaksudkan adalah hari penghukuman Israel atas dosa yang mereka lakukan. Namun di akhir nubuatannya, Nabi Amos memaknai bahwa setelah Israel dihukum, maka Tuhan hendak menyatakan pengampunan dan pemulihannya bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Jadi hukuman dan pengampunan ada dalam sebuah kerangka karya, kasih, dan keselamatan Allah. Nah, saudara-saudara, ada beberapa istilah yang dipakai dalam ayat 11 bacaan kita. Yang pertama, pondok Daud. Ini menunjuk pada kerajaan Israel yang bersatu di bawah kepemimpinan Raja Daud. Ya, kita tahu semula kerajaan Israel ini belum terpecah. Hidup dalam satu kesatuan 12 suku Israel, keturunan Yakub. Kemudian istilah yang kedua, pecahan dinding. Ini menunjuk pada kondisi terpecahnya kerajaan Israel menjadi dua bagian pasca kematian Raja Salom, yaitu kerajaan Israel di bagian utara terdiri dari 10 suku dan kerajaan Yehuda di bagian selatan 2 suku. Lalu kemudian masing-masing kerajaan mengalami kehancuran, di mana Israel utara dihancurkan oleh serangan Asyur dan kerajaan Yehuda di bagian selatan justru mengalami pembuangan setelah ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Jadi sama-sama saudara bersaudara, dua kerajaan ini, satu turunan ini hancur, impas, tidak ada yang mengalami kemajuan atau kejayaan. Ungkapan yang ketiga, membangun, ini menunjuk pada kondisi kehancuran Israel yang kemudian dipulihkan kembali oleh Allah. Jadi kalau kita simak, ternyata istilah pondok Daud, pecahan dinding, dan membangun adalah sebuah rentang perjalanan sejarah kehidupan orang Israel yang semula bersatu lalu terpecah menjadi dua, kemudian sama-sama tidak lagi mengalami perkembangan dan kemajuan, kejayaan, tetapi Allah memulihkan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, persoalan yang menjadi tanda tanya besar, jika zaman Amos pemulihan itu belum digenapi, maka siapakah yang nanti akan memulihkan? Amos mengantar kita bahwa suatu kali kelak di masa depan akan ada Mesias yang diurapi oleh Allah akan mengerjakan tugas pemulihan itu, dan Mesias itu berasal dari keturunan Daud. Saudara-saudara, ketika pondok Daud Israel dipulihkan,
maka semua bangsa akan menjadi milik kepunyaan Allah. Ayat 12. Jadi bukan hanya Israel, tetapi bangsa-bangsa lain juga akan bersama-sama menjadi milik umat kesayangan Allah. Mereka yang dipulihkan oleh Allah akan menerima janji kelimpahan berkat. Ayat 13 hingga 15 bacaan kita saat ini. Bapak Ibu yang seiman, apa pesan firman dari kitab Amos bacaan kita hari ini? Yang pertama, perayaan minggu-minggu Advent kiranya menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk menghayati hari kedatangan Tuhan. Hari di mana Tuhan datang bukan untuk menghukum kita, tetapi Ia datang untuk melawat kita umatnya. Ia berbalik untuk memulihkan kita. Kiranya ini menjadi sikap kita anak-anak Tuhan untuk berbalik lagi memaknai hidup dengan secara baru. Seperti nats pembimbing kita di dalam Kisah Rasul 3 ayat 19 hingga 20 yang sudah dibacakan tadi, supaya kita bertobat, berbalik ke arah jalan-jalan Tuhan. Nah, kebanyakan Advent hanya sebatas pada pemahaman kedatangan Yesus yang pertama, kelahiran. Mungkin karena Advent dan perayaan Natal Yesus jaraknya dekat, malah orang bilang baku iko-iko biasa, sementara Advent kita sudah rayakan Natal, 4 minggu Advent dilanjutkan lagi perayaan Natal. Nah, kalau kita mau menyambut perayaan kelahiran Yesus Kristus, ya pada dasarnya keluarga-keluarga Kristen torang so tahu apa yang torang mau persiapkan. Masih bulan Oktober, soba berber, November, torang so tahu apa yang torang mau persiapkan dalam rangka menyambut kelahiran Yesus. Baju baru, kue, pohon Natal, mau bersih-bersih rumah. Tapi mungkin sekarang dengan adanya virus corona, kalau dulu mungkin 5 macam kue, sekarang karena corona malas-malas ya mungkin tinggal 2, tapi masih ada juga. Ada yang masih semangat mau cari baju baru, ada yang ya biasa-biasa saja. Tapi kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan dalam rangka menyambut hari Natal. Tapi apa yang harus kita persiapkan dalam rangka menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Apa yang torang mau siapkan? Orang tua, pemuda, remaja, dan anak-anak. Tentu hati kita ini yang harus dibaharui. Pohon kehidupan kita dihiasi dengan aksesoris buah roh. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Kelakuan kita yang mesti diperbaiki, dirubah. Kalau yang dulu mungkin suka babohong-bohong, badusta, so boleh dirubah, Tuhan so mau datang. Kelakuan-kelakuan yang tidak baik so mesti diperbaiki. Harus hidup baru, Tuhan so mau datang. Jangan Tuhan datang begitu terus tiada perubahan. Itu pertanda kita tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Nah, saudaraku, pesan yang kedua firman Tuhan, dalam rangka menantikan pemulihan Allah sebagai nama proses perjalanan hidup bangsa Israel. Mereka semula bersatu lalu pecah, hancur, kemudian dipulihkan. Kiranya ini juga menjadi proses bagi kita anak-anak Tuhan untuk memeriksa perjalanan hidup kita selama ini. Kalau dulu kita diciptakan Tuhan dengan begitu baik, tetapi dosa telah membuat kita terpisah dengan Tuhan. Tapi Yesus Kristus lahir untuk memulihkan kita kembali. Mari kita rendah hati, mau terbuka hati, jujur untuk memeriksa, evaluasi kehidupan pribadi dan keluarga kita. Hidup harus berkualitas dalam rangka menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali kelak. Nah, stola ungu yang dipakai sepanjang minggu Advent pertanda bentuk pertobatan kita, menyadari segala dosa dan kejahatan kita. Manusia yang berdosa mengharapkan janji keselamatan dan pemulihan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus
sampai dengan kedatangannya yang kedua kali. Ingatlah, mereka yang mau bertobat layak menerima berkat keselamatan, tetapi yang tidak mau bertobat akan menerima hukuman dari Allah. Inilah firman bagi kita sekalian, kiranya kita menikmati kasih damai sejahtera Tuhan, bahkan iman kita bertumbuh atas firman Tuhan yang disampaikan. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah menunggu janji pengakuan iman kita. Disilakan kita berdiri bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan NKB 72 bait yang ketiga, nama Yesus Maha Agung. Nama Yesus Maha Agung dan semaraknya tetap, diteranginya jiwaku biar malam pun gelap. Langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang. Yesus kaulah surya rahmat, kau korbankan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Jemaat disilakan duduk. Kita akan bersama dalam doa syafaat. Kita dengarkan pokok doa Minggu 13 Desember 2020. Yang pertama, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Keluarga Malajaji Pantalo, keluarga Moncou Torunde, keluarga Gundo Tadale, keluarga Kulit Banatau, keluarga Ramimpi Bororing, keluarga Tumonggi Mokonio, saudara Halimin Hutuna. Yang kedelapan, kita bersyukur selesai pelaksanaan pilkada. Yang kesembilan, bersyukur saudari Melinda Molejo selesai mengikuti tes kompetensi kebidanan di Palu tanggal 16 sampai 18 November 2020 dan rencana berangkat 13 Desember untuk mengikuti tes di Jepang. Yang ke-10, mengucap syukur keluarga Winono Tagoe atas hari ulang tahun anak Devan Stefano Winono ke-5 tahun tanggal 12 Desember, dan rumpun keluarga Sulu Tosubu mengucap syukur atas kekuatan dan pemeliharaan Tuhan bagi keluarga. Yang kedua, mengucap syukur atas hari ulang tahun Bapak Erwianto Matripan HUT ke-38 tahun, saudari Isdafira Pebabe HUT ke-13, saudara Juan Danali HUT ke-30, anak Ikomang Aditya Pager Polela HUT ke-14, saudari Dewi Tambata tanggal 11 Desember 2020, saudara Naftali R. Pakanangi, Ibu Mardia Awusi HUT ke-54 tanggal 5 Desember 2020, saudara Alfa Palandi HUT ke-19, dan anak Delsi Delis Tamolida HUT ke-9 tahun. Yang ketiga, kita mendukung di dalam doa Bapak Ibu Saudara yang sakit di rumah sakit dalam proses pemulihan dan orang-orang tua lansia. Ibu Makpal Wuon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Delelia, Bapak F. Kawan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo,
Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Badilo Kontul dirawat di Rumah Sakit Rungkit, Ibu Karinda Katuk, Ibu Alasa Makalelanti, Bapak Yohanes Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Galela Tunas, anak Kevin Pode masa pemulihan sudah berada di Poso, Ibu Siombo Walewangko, pemulihan bagi Saudari Nanda Tabangge pasca kecelakaan lalu lintas, Saudara Max Sandewa masa pemulihan di rumah. Yang keempat, bergumul bersama dengan keluarga Sumangkut Leni. Yang kelima, Bapak Ibu keluarga mengungkapkan iman lewat kartu ambulans, keluarga Supatno Rundubelo, keluarga Tarinje Semuru, keluarga Tologana Mandang, keluarga Wangkai Tondawani, keluarga Boyo Banatau, keluarga Santoso Potaka, keluarga Lambauto Galaento. Yang keenam, mengungkapkan iman lewat kartu pembangunan, keluarga Tologana Mandang, keluarga Danta Ponto, keluarga Nande Ruba, keluarga Rense Tunggele, keluarga Saya Rense, keluarga Torabu Alimin, keluarga Rompas Longki, keluarga Tinjabate Tandawuya, keluarga Latole Pegonto, keluarga Sinai Siombo, keluarga Boyo Banatau. Yang berduka cita di tengah-tengah jemaat, keluarga Badilo Kontul atas meninggalnya almarhum Bapak J. Badilo, keluarga Suluto Subu atas meninggalnya almarhumah Ibu Esto Subu, dan keluarga Wutabisu Rangga atas meninggalnya Bapak Pendeta A. Rangga. Dan kita berdoa untuk rencana kegiatan ibadah Natal di minggu yang akan datang ini. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu Advent yang ketiga ini, supaya kami juga siap sedia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, mempersiapkan hati iman bahkan kehidupan pribadi dan keluarga kami. Tuhan tolong supaya kami benar-benar menjadi kebanggaan Tuhan, menjadi sukacita bagi kemuliaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Bersama dengan jemaat hari ini, hamba-Mu membawa segala bentuk ungkapan syukur atas berbagai berkat yang dialami, dinikmati, dirasakan oleh jemaat Tuhan. Secara khusus pelaksanaan pemilu boleh berjalan dengan baik, dengan aman. Siapapun yang akan menjadi pemimpin, kiranya kami sebagai warga masyarakat boleh saling mendukung dan bekerja sama berpartisipasi untuk kehidupan yang baik ke depan. Bersyukur untuk hari ulang tahun pribadi atau perkawinan dalam keluarga. Bersyukur sembuh dari sakit. Bersyukur anugerah kesehatan berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga, usaha, pekerjaan. Bahkan bersyukur untuk kesehatan pertumbuhan janin bayi dalam kandungan para ibu-ibu. Terima kasih untuk pertumbuhan fisik rohani anak-anak cucu kami. Terima kasih untuk berkat usaha pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pertumbuhan tanaman sayur buah-buahan, dan berbagai lainnya. Bersyukur untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan yang sementara berlangsung di tengah jemaat Maranatha Kawua. Kami bersyukur untuk keselamatan perlindungan ketika kami melakukan perjalanan dan berbagai aktivitas. Ya Tuhan, segala ungkapan iman yang boleh dipersembahkan jemaat melalui tanggung jawab kartu pembangunan dan ambulans, semua kami bawa, kami taruh di tangan Tuhan. Berkatilah ya Bapa, sempurnakanlah segala bentuk ungkapan syukur jemaat-Mu. Berkat dan damai sejahtera mengikuti kehidupan mereka semua. Kami sadar bahwa segala sesuatu yang baik berasal daripada Tuhan. Mereka tidak akan berkekurangan, tetapi tingkap berkat Tuhan terus terbuka, tercurah, mengalir seiring dengan perjuangan kehidupan mereka di dunia ini. Berkatilah jemaat-Mu yang sementara beribadah, suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, cece, seisi rumah kami dianugerahi kesehatan berkat daripada Tuhan. Bahkan kelanjutkan pendidikan anak-anak cucu kami, masa depan mereka di tengah-tengah virus corona ini. Kami mohon berkat yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami bawa keluarga-keluarga yang ada dalam pergumulan dengan perkara-perkara hidup yang Tuhan izinkan. Baik itu menyangkut masalah ekonomi, masalah kehidupan suami atau istri, orang tua dan anak, menyangkut pergaulan anak-anak kami, keimanan kami. Tuhan,
Berikanlah hikmat bijaksana, kecakapan kerendahan hati, sehingga dengan hikmat-Mu kami keluar sebagai pemenang. Jangan dengan pergumulan membuat kami jatuh ke dalam dosa. Banyak saudara-saudara kami yang masih mengalami korban bencana alam. Biarlah kuasa, berkat, dan kasih Tuhan menjangkau mereka semua. Doa kami untuk jemaat yang ada dalam kelemahan tubuh, yang sakit, dalam proses pemulihan, dirawat di rumah sakit, di luar kota Poso. Mereka yang bergumul panjang atas penderitaan sakit penyakit. Oh Bapa di sorga, tolong mereka semua. Berkati dokter, tim medis, obat-obatan, makanan, minuman, masa beristirahat, pendampingan keluarga, upaya-upaya yang masih harus dilakukan. Semua mereka yang lemah mengharapkan kesembuhan, kesehatan yang daripada-Mu. Bahkan saudara-saudara kami yang terkena virus corona, Tuhan Engkau hadir memberi kekuatan, semangat bagi mereka, bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan melindungi mereka semua. Berkatilah pemerintah, tim kesehatan, dengan berbagai upaya yang masih terus dilakukan untuk memutuskan penyebaran mata rantai virus corona ini. Bapa, kami bersatu padu sebagai warga gereja, warga masyarakat, sehingga pada saatnya virus corona ini berlalu daripada kami. Tuhan, tolong kami supaya tetap waspada, menjaga iman dan imun kami, sehingga kami aman dari virus corona. Bahkan tetap mengikuti himbauan-himbauan pemerintah, dan kami tetap kedapatan ada dalam keadaan yang kuat, yang sehat. Terlebih orang-orang tua kami lanjut usia, bersama dengan anak-anak yang rentang dengan virus corona ini. Mari Bapa, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus. Lindungi, selamatkan kehidupan mereka. Mereka juga boleh aman dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Doa kami untuk keluarga-keluarga yang masih berduka cita di tengah-tengah jemaat-Mu di sini, bahkan juga duka cita yang dialami oleh saudara-saudara akibat kepergian saudara-saudara mereka yang terkena virus corona. Kiranya penghiburan, kekuatan, kemampuan, lawatan penggembalaan Allah menyertai kehidupan mereka semua, bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Doa kami untuk pemerintah, TNI, Polri, semua pemimpin di berbagai lembaga, kiranya diberi kesehatan, hikmat, bijaksana, memimpin dengan arif, menjadi contoh teladan, memberi perlindungan, sehingga secara khusus kota Poso ini ada dalam situasi yang aman, yang kondusif. Orang-orang yang merencanakan kejahatan dihalaukan oleh Tuhan. Mereka dirubah dalam cara berpikir dan cara hidup untuk melakukan hal-hal yang baik di sisa hidup yang Tuhan masih beri. Anggota jemaat Maranatha kelompok 1 sampai 9, orang tua, lansia sampai anak-anak diberkati oleh Tuhan. Kehidupan anak-anak muda remaja menjadi anak yang takut pada Tuhan, menghargai orang tua, mendengar nasihat orang tua. Mereka menjadi kebanggaan Tuhan. Semua pelayan di jemaat Maranatha Kaua tetap diberi semangat sukacita untuk melayani. Secara khusus yang bertugas di minggu ini bersama dengan Bapak Ibu pelayan kelompok pelayanan 7 akan diberkati kehidupan pribadi bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Segala pengabdian mereka diperhitungkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, di minggu depan berbagai kegiatan ibadah-ibadah perayaan Natal, mohon perlindungan yang daripada-Mu, dianugerahkan keamanan, situasi yang baik, cuaca yang baik, semua dapat berlangsung, bahkan jemaat-Mu mengikuti protokol kesehatan, sehingga perayaan ibadah Natal ini berlangsung dalam hikmat yang daripada Tuhan, dan kami memaknai perayaan Natal ini menurut kehendak Tuhan. Ya Tuhan Bapa di sorga, segala rencana tugas kerja kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bersama Tuhan kami akan kuat melewatinya. Beri kesehatan tubuh, hikmat, bijaksana, penyertaan, penyelamatan Allah, sehingga di minggu yang akan datang ini kami melewatinya dengan penuh sukacita. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Jemaat Tuhan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan. Sementara itu kita nyanyikan NKB 7 bait 1 dan 2, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami bersyukur hanya kepadamu ya Allah di sorga, yang empunya segala sesuatu di dunia ini. Kami aminkan segala berkat hanya datang dari Tuhan. Karena itu kami memohon, berkenanlah Tuhan memberkati persembahan syukur jemaat-Mu dan segala syukur ungkapan iman dari umat-Mu di sepanjang minggu ini. Serta Tuhan memberkati pula berkat-berkat yang masih ada pada kami. Dan sebagai anggota gereja-Mu, kami pun dapat bertanggung jawab untuk meneruskan persekutuan, kesaksian dan pelayanan di Jemaat Maranatha Kahua ini. Dalam nama Yesus, kami datang berdoa bersyukur. Amin. Kita bersama mendengarkan warta jemaat. Tambahan warta jemaat hari ini Minggu 13 Desember 2020 sebagai berikut. Pelaksanaan Natal Persekutuan Perempuan Jemaat Maranatha Kahua akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Desember 2021 jam 5 sore atau pukul 17 sore melalui tayangan TV kabel atau channel YouTube, dan teknis pelaksanaannya diatur oleh Persekutuan Perempuan di kelompok pelayanan masing-masing. Sehubungan dengan Natal ini kiranya akan disiapkan 2 pundi. Yang pertama adalah pundi persembahan ibadah Natal dan pundi syukur Palungan. Demikian tambah warta jemaat. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama dengan penuh penghayatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan berdiri. Dengarkanlah kalimat pengutusan. Sekarang ya Tuhan, biarkanlah kami pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab kami telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah beserta seisi keluarga kita. Anugerah Kristus melimpah dalam hidupmu. Kekuatan Roh Kudus membimbing dan menyertai kita semua untuk setia beriman pada Tuhan dari sekarang sampai selamanya. Amin. Amin. Disilakan duduk. Saat teduh, doa pribadi. Kita nyanyikan NKB 211 bait yang pertama, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lenyap. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Disampaikan ucapan terima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Wijayanti Mokonio STH, yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dengan demikian maka ibadah minggu pagi ini sudah dinyatakan selesai dengan ucapan selamat hari Minggu dan Shalom. Terima kasih kebersamaan kita beribadah pada hari ini. Kami tetap menghimbau untuk kita tetap menjaga kesehatan tubuh dan tetap waspada dengan virus corona. Yang bertugas hari ini, kelompok pelayanan 7 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.